Aduh, baru Kedengeran? nyala kayaknya. Oh, baru nyala. Aduh. Sorry, ternyata nggak nyala tadi. Tes tes. Nyala nggak? Aman Om. Iya, tadi nggak kecas. Habis ya baterainya. Ganti Heeh. aja bang. Oh, baiklah. Ganti yang kan transmisi. Yang mati yang Kan ada apa? dua. Ini kalau dia, nah kalau itu biru baru nyala. Tes tes ulangi. Tes tes ulangi. Masuk. Masuk Om. Oke. Nggak nyala tapi nggak kecas. Nanti mati. Berapa saat kemudian mati. Tes satu dua tiga. Kedengeran? Aman Om. Oke. Om David ulangi lagi ya. Om David udah tadi tempat mati. Ada gangguan teknis sempat mati itu. Banyak banget gangguan teknis. Om David mana tadi? Eh, udah Om David, linknya udah Om David share ke grup kita ya. Tentang berapa sih cuan yang dipunyain VOC ya dari CNBC gitu ya. Atau uang ya, atau keuntungan ya, atau asetnya mana. Ini situs visual kapitalis pernah mencatat nilai VOC mencapai 78 juta golden pada masa 1937. Nominal tersebut setara dengan 7,9 triliun US dollar, atau kalau dirupiahkan hari ini sekitar 123 ribu triliun ya. Luar biasa besar ya. Dan mengalahkan perusahaan besar hari dan ini. dan asetnya itu tersebut mengalahkan perusahaan-perusahaan terbesar dunia sekarang seperti Apple, Microsoft, Google dan sebagainya. Nah, sejarawan Ludwig Bertram sendiri ini dissenting opinion ya, pendapat yang berbeda ya dari situs visual kapitalisme, mungkin terlalu dibesar-besarkan. Kalau Lloyd Bertram sendiri, The World First Stock Exchange mencatat valuasi VOC hanya 1 triliun saja untuk masa kini. Itu pun kalau dirupiahkan 15.000 triliun ya, hampir setara dengan produk domestik bruto kita hari ini yang nilainya 1 triliun. Luar biasa ya. Seperti itu. Dan nanti kita akan membahas tentang sistem kolonial. Kemarin Om David dapat sebuah insight yang menarik gitu ya, tentang kita nanti ada tanam paksa ya, kopi, teh dan sebagainya, tanam paksa gitu, kopi, kebanyakan kopi dan gula ya, uh, yang laku di Eropa, di dunia lah gitu. Nah, itu kemudian uh, memberikan keuntungan yang juga sangat besar sekali ya. Pada masa setelah Perang Diponegoro, Van de Pos itu kemudian membuat sistem kultur stelsel ya, tanam paksa kopi dan teh dan sebagainya gitu, nira, memberikan keuntungan 1,2 triliun, 1.200 triliun lah keuntungannya itu. Dan itu yang menyebabkan kita ampun-ampunan kita bangsa Indonesia, terutama Jawa itu, kemiskinan jadi absolut dan bangsa Belanda menjadi sangat besar, sehingga bendungan, kanal-kanal itu dibangun hingga jalur kereta api pun dibangun. Nah, informasi tersebut Om David dapat masih dari pihak ketiga ya, dari Peter Carey ya, sejarawan Peter Carey. Dan ada satu buku yang cukup bagus sebenarnya, tapi sayang agak susah didapat, dan kebetulan tadi ketika mampir ke perpustakaan daerah ada bukunya seperti ini.
Yayasan Obor ini keuntungan kolonial bener-bener dia berhitung banget ya, dihitung banget berapa nilai-nilainya. Dan ini pertama kali yang dibuka itu malah Priangan. Priangan itu daerah Sunda, Priangan ya, Priangan. Tuh. Hampir 1.200 triliun gitu ya, jadinya Belanda itu bisa melunasi hutang ketika perang di Ponorogo, sekaligus Belanda juga bisa melunasi hutang-hutang yang lain gitu ya. Terus dia juga bisa membangun kanal-kanal dan sebagainya yang menyebabkan banjir. Satu lagi bisa membangun jaringan kereta api. Bahkan saking keselnya, tapi nanti Om David cek lagi gitu, saking keselnya Pramoedya Anantatur itu ketika ke Belanda itu nggak pernah mau naik kereta api karena dia berpendapat bahwa jalur kereta api di Belanda dibangun dengan cara kerja paksa dan sangat tidak manusiawi ketika sistem tanam paksa gitu. Jadi kemiskinannya absolut, grup penduduknya berkurang hampir separuh lebih, tinggal sepertiga aja, dan nyaris nggak punya apa-apa lagi. Oke, kita lanjut membacanya bab 2 tuh. Itu pengantar dari Om David yang bisa Om David tekan. Yuk, bab 2. Oke. Bentarnya masih kedengeran gak sih? Jangan-jangan nggak masuk lagi. Masih masuk gak suaranya? Masih sih Kak. Oh ya, masih. Oh, udah langsung pertanyaan. Enggak. Tuh. Enggak tuh. Enggak buka pertanyaan. Bab 2. Membangun sistem ekonomi kolonial. Abad 19 dan awal abad 20. Pemerintah Belanda ambil alih VOC. Proses panjang kebangkrutan VOC berlangsung pada belahan kedua abad 18. VOC dengan kewenangan monopoli perdagangan serta kewenangan untuk mengenakan berbagai macam pajak, pungutan, dan kerja paksa terhadap penduduk di kawasan di bawah kekuasaan dan pengaruhnya yang makin luas itu, ternyata terus-menerus mengalami kerugian. Mengapa? Apa yang terjadi? Perubahan situasi ekonomi dan politik di Eropa menjadi salah satu penyebabnya. Perang antara Belanda dengan Inggris 1781 sampai 84 dan pendudukan Belanda oleh Perancis pada 1794 sampai 95 sangat mempengaruhi kinerja VOC. Sementara itu, persaingan yang makin tajam dari para pedagang Inggris, Perancis, Denmark, tapi terutama dengan para pedagang Inggris, juga menyebabkan penurunannya keuntungan yang diraih VOC. Namun, di luar itu semua, ada satu penyebab penting lain, dan ini terjadi dalam tubuh VOC sendiri. Seperti yang dilaporkan oleh para pejabat VOC, penurunan keuntungan perusahaan terutama disebabkan oleh penurunan produktivitas kebun-kebun di Indonesia. Itu yang dilaporkan secara resmi. Namun bukan itu yang sebenarnya terjadi. Berbagai observasi dan laporan pada waktu itu mengindikasikan bahwa produktivitas kebun secara teknis sebenarnya tidak menurun. Yang menurun adalah hasil kebun yang masuk ke dalam buku VOC. Dan itu terjadi karena satu hal, praktik korupsi yang merajalela di tubuh VOC. Surplus ekonomi yang diperoleh yang seyogianya sangat besar nilainya bocor dalam perjalanannya mulai dari kebun di Indonesia sampai lokasi penjualan akhir di Eropa. Penyelewengan terjadi di semua tingkat. Kebocoran juga terjadi pada penerimaan di luar kegiatan perdagangan utamanya. Penerimaan dari hasil penerapan kekuasaan pemerintahan VOC pada kawasan yang dikuasainya, seperti pajak atas tanah, lalu lintas barang, bea masuk dan monopoli impor, tekstil, candu, dan pungutan-pungutan lain juga merosot. Banyak yang masuk di kantong para pejabatnya dan petinggi lokal kolaboratornya. VOC runtuh terutama karena pembusukan dari dalam.
membangun sistem pemerintahan kolonial. Oke, bentar. Ada pertanyaan dari sini. Gimana caranya biar nggak ada korupsi dari dalam? Pengawasannya harus bagus. Makanya ini kita ngomong perusahaan yang VOC karena perusahaan gitu ya. Kalau di perusahaan itu namanya audit, baik audit keuangan maupun audit teknis maupun audit produksi gitu. Jadi kalau kasusnya VOC seharusnya audit itu audit yang berbagus itu paling bagus itu berjenjang. Jadi berlapis-lapis, nggak hanya satu orang yang ngaudit, harus 3 atau 4 pihak yang mengaudit. Nah itu paling bagus itu diceknya. Nah ini kan enggak ya, jadi ya banyak yang nyolong gitu. Ngomong di kebun panennya segini, akhirnya lama kelamaan habis gitu. Sebagai contoh gini aja ya, ini aja. Kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Oke, kita mau ke tempat yang kita karena ini pengandaian ya. Kita mau berternak kambing gitu. Urunan lah masing-masing 1 juta, 6 juta. Dapat anakan kambing katakanlah 200.000 ya, 300.000 anakan kambing yang baru lahir gitu berapa bulan itu. Ya dapat 20 ekor gitu. Kita taruh tuh di Lampung gitu. Dan kita nggak ada yang ngawasin gitu ya. Percaya aja sama orang-orang di Lampung. Yang terjadi apa? Orang-orang di Lampung bilang semua dombanya dibunuh. Mati. dimakan serigala, dimakan harimau dan sebagainya, bagaimana gitu. Pokoknya dicuri gitu. Dan itu yang terjadi persis seperti itu ceritanya. Jadi kenapa? Karena nggak ada pengawasan secara berjenjang, nggak ada audit sistem audit yang bagus gitu. Nah itulah yang terjadi di VOC. Jika mereka mau di akhir-akhir masa kejayaannya gitu, di akhir-akhir masa keruntuhannya itu jadi VOC. Jadi nggak ada audit yang bagus terhadap VOC sendiri. Nah, sedangkan para pemegang di Belanda ya percaya aja ya segini gitu. Lama kelamaan jong juga gitu kan. Oh kenapa kok nggak gini, kenapa nggak gitu, nggak coba untuk nyari informasi lain, ngirim orang kayak ngirim utus kan, kalau melihat dan sebagainya itu nggak dilakukan gitu. Dan itu parah dari atas ke bawah. Tapi seperti yang Om David bilang ya di minggu yang lalu, dari awal sih memang orang-orang VOC ini memang bener-bener korup ya. Jadi ketika mereka harus memaksok logistik untuk pasukan militer Belanda ya ketika perang lawan Spanyol gitu, logistik yang dipasok oleh VOC itu kebanyakan busuk atau mutunya rendah banget, nah kualitasnya rendah banget. Nah itu yang kemudian memang udah terkenal ya, akhirnya VOC runtuh ya. Padahal mereka adalah pionir atau perusahaan pertama yang berhasil mengumpulkan modal dengan cara kayak bursa efek saham gitu. Jadi mengumpulkan saham gitu, nggak satu orang, dan itu visioner sekali. Belum pernah ada perusahaan yang menggunakan cara itu sebelumnya gitu. Mereka mengumpulkan beberapa orang yang menyetor saham gitu, sehingga perusahaannya jadi besar dan keuntungan yang didapat saat itu sebenarnya sangat besar sekali. Bayangkan ya kalau teman-teman baca sejarah awal-awal Belanda dulu ya, Belanda itu daerah miskin ya, Batavia itu daerah Batav itu daerah miskin, rawa-rawa semua, kebanyakan rawa, gandum itu susah hidup di situ, tanah itu yang harus diangkat gitu ya. Teman-teman tahu lah bertanam di rawa tuh gimana mungkin ya, tanah yang ada di rawanya diangkat jadi gundukan gitu beberapa, nah baru bisa ditanam ya. Jadi hasil tanamnya itu rendah banget, dan itu tapi karena mereka adalah pedagang yang tangguh gitu dan sebagainya, menyusurin seluruh dunia, akhirnya mereka bisa membangun sebuah negara yang sangat bagus ya, yang sangat makmur ya, gara-gara VOC. Tapi juga korupnya setengah mati. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan tambahan? Dan isi belum sih? Belum. Ada pertanyaan tambahan?
Nggak ada. Ayo lanjut lagi Gal. Singkat cerita, karena terus merugi, pada 1799 VOC dilikuidasi. Pada tahun 1800, seluruh aset dan kepentingan VOC diambil alih dan selanjutnya dikelola langsung oleh pemerintah Belanda. Inilah awal Indonesia resmi menjadi negara jajahan Belanda. Jadi nggak dijajah 300 tahun. Nah, itu nanti ada ceritanya sendiri ya. Kenapa kita jadi 300 tahun ya? Terusin. Sejak itu, negara jajahan yang mencakup pembangunan sistem birokrasi modern, sistem hukum, sistem keuangan, dan jaringan infrastruktur modern. Abad 19 adalah masa konsolidasi sistem pemerintahan kolonial di Indonesia. Konsolidasi sistem pemerintahan ini dibarengi dengan konsolidasi teritorial yang sistematis pula. Pada awal abad 20, kekuasaan de facto Belanda telah mencakup seluruh kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Yang perlu kita catat adalah bahwa sistem pemerintahan kolonial ini berbeda dengan sistem ekstraktif VOC dalam satu hal mendasar, yaitu dalam falsafah keberadaan Belanda di Indonesia. VOC sebagai sebuah kongsi dagang melakukan semua kegiatannya termasuk melakukan ekspansi teritorial dengan satu tujuan utama, untuk mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Dan kalau bisa dalam waktu singkat mungkin. Bagi para pemegang sahamnya, sebagai kongsi dagang, mereka akan tetap berada di Indonesia selama keuntungan dapat dihasilkan. Tetapi mereka tidak mempunyai komitmen untuk terus tinggal di Indonesia apabila suatu saat keuntungan tidak bisa lagi diperoleh di tempat ini. Sistem yang baru, sistem pemerintahan kolonial, berangkat dari pandangan dasar bahwa Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kerajaan Belanda sepanjang masa. Sistem ekonomi kolonial yang ditopang sistem pemerintahan kolonial itu merupakan sistem ekstraktif yang lebih modern, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan atau sustainable dalam menyedot surplus ekonomi. Dan pada tahap selanjutnya, barangkali ada elemen manusiawinya. Lihat subbab politik etis. HH 52-53. Sejak itu, pemerintahan di Hindia Belanda menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan dan sistem berpolitikan kerajaan Belanda. Dalam kabinet Belanda, selalu ada seorang menteri yang mengurusi Hindia Belanda dan tanah jajahan lainnya. Upaya pembangun sistem pemerintahan kolonial ini melewati 3 tahapan panjang dan tidak selalu berjalan mulus. Oke. Ada pertanyaan? Jaden, menurut Jaden bedanya apa ya sistem yang dengan ketika VOC ada dengan kolonialisme Belanda? Bukannya anu ya Om, kalau Belanda pas di anu Belanda bukannya ada anu politiknya ya dengannya. Ya betul, ada politiknya. Jadi ketika Belanda itu kolonialisme Belanda ada politiknya. Jadi bersifat government ya, negara ya, bukan lagi perusahaan, bukan lagi company. Kalau company dia nggak peduli dalam tanda kutip hal-hal yang tanggungan sosial, infrastruktur dan sebagainya nggak peduli. Kalau government, kalau company dia pedulinya hanya infrastrukturnya ya perusahaan, governmentnya itu kalau government enggak, hal yang sosial pun dipikirkan. Nah, itulah yang terjadi di kolonialisme gitu kan, menjadi semacam pemerintahan. Kalau dulu nggak ada menteri urusan tanah jajahan ya di kabinetnya Belanda, sekarang 1800 itu jadi ada gitu. Jadi si VOC itu nggak hanya setor pajak atau dividen, setor pajak ke pemerintah Belanda, tapi juga udah diakuisisi gitu, nantinya pajak dan sebagainya itu langsung ke pemerintah Hindia Belanda dan setor lagi ke pemerintah kerajaan Belanda, seperti itu. Kita benar-benar jadi bagian ya, tapi ingat ini bentuknya kolonialisme ya, bukan negara federal ya atau negara unitaris ya. Ini benar-benar kolonialisme. Jadi hak dan kewajiban
tanah jajahan dengan hak dan kewajiban negara induk gitu ya, itu beda. Jadi orang-orang yang ada di negeri Belanda punya hak dan kewajiban yang beda dengan orang-orang yang ada di Hindia Belanda. Bahkan ya, seandainya ada orang Belanda yang dia tinggal di Hindia Belanda, dia nggak punya hak lagi sebagai warga negara Belanda yang semestinya dia punyain sebagai pemerintah Belanda, seperti gitu ya. Kalau lagi ada pemilihan umum gitu ya, untuk memilih parlemen Belanda, dia nggak bisa milih kalau dia tinggal di Hindia Belanda, walaupun dia sebenarnya adalah warga negara Belanda, seperti itu. Itu terjadi juga nanti di kolonial. Kalau teman-teman lihat film The Patriot, film apa gitu ya tentang kolonialisme Inggris di Amerika, itu orang-orang Amerika nggak punya hak pilih untuk memilih parlemen di Inggris gitu. Nah itu yang sengsaranya. Jadi keputusan apapun seorang raja dan parlemen yang diputuskan di London gitu, tiba-tiba harus berlaku di New York, tiba-tiba harus berlaku di New Orleans dan sebagainya, ya orang-orang protes lah gitu. Itu yang kemudian menjadi revolusi Amerika 1700 berapa itu. Oh, jadi bukan karena pajaknya naik 2%. Pajaknya naik, tapi seharusnya semua kebijakan itu kalau benar-benar negara itu satu, negara itu bisa protes, parlemennya bisa protes, tapi ini protes pun nggak bisa gitu. Nah itu kolonialisme kayak gitu, ekstraktifnya kayak gitu. Itu pun ya dengan tanda kutip orang-orang di Amerika, ini kita bicara tentang kolonialisme secara umum ya, biar kita kan. Orang-orang di Amerika, bahkan orang-orang di Amerika itu berkulit putih gitu. Fisiknya adalah, rasnya dan fisiknya adalah orang-orang Eropa yang berkulit putih, tapi mereka tetap punya apa ya, yang tidak sama itu, tidak Berbeda. rasisme, diskriminasi terhadap daripada negara orang-orang Eropa, orang-orang Inggris yang ada di negara Inggris Raya gitu. Padahal koloni Inggris di Amerika itu orang-orang kulit putih semua. Seperti itu, sampai seperti itu. Bahkan untuk berbicara dengan parlemen aja, mereka itu susah banget. Tadi kan ada parlemen negara kolonial ya di Amerika itu 13 negara bagian itu ada parlemennya gitu. Untuk bicara dengan parlemen Inggris aja susah banget. Kemudian mereka melakukan revolusi. Seperti itu corak kolonialismenya gitu. Itu pada sama kulit putih ya. Jadi bisa kebayang gimana kalau kulit berwarna ya, kayak di India, Inggris di India, Inggris di Indonesia, ya, Belanda di Indonesia. Apalagi Inggris di aborigin ya, benar-benar dihabisin aborigin. sampai nyaris gak tersisa. Nah, seperti itu. Biar teman-teman tahu bedanya kolonialisme dan itu kayak gimana. Nah, kalau sistemnya adalah VOC kemarin gitu ya, VOC nggak peduli seperti itu, dia nggak peduli parlementer, nggak peduli. Yang penting dia bagi dia untung. Nah, siapapun yang bekerja dia sama dia, yang penting bisa menghasilkan keuntungan boleh. Siapapun itu. Kalau kolonialisme, pejabat-pejabat penting itu diduduki oleh orang-orang Belanda kulit putih. Kalau VOC enggak. Siapa yang bisa kerja ya itu dia yang kerjain. Kalau teman-teman kemarin sempat lihat film Sultan Agung nggak? Kalau nggak nanti lain waktu lagi. Sultan Agung itu pernah menyerang Batavia ya, dalam sejarahnya mau menghancurkan VOC di Batavia. Tahu nggak garnisun Batavia atau pasukan yang ada di Batavia, tentara yang mempertahankan Batavia gitu, dari serangan Sultan Agung, lebih banyak tentara kulit putih atau kulit lainnya? Lebih banyak Indian. Nah, ntar dulu. Lebih banyak kulit putih atau kulit lainnya menurut teman-teman? Lebih banyak tentara Jepang. Ada tentara Jepang tapi nggak banyak. Menurut Yoji lebih banyak orang kulit putih atau tentara kulit putih atau tentara kulit berwarna? Ya, ketika garnisun tentara VOC mempertahankan benteng Batavia ya dari serangan Sultan Agung gitu, yang tercatat dalam sejarah adalah lebih banyak
eh, tentara kulit berwarna. Indo. Dan itu lebih dari 2/3 atau 80% lah, seperti itu. Dan orang kulit putih pun yang mempertahankan gitu, itu kebanyakan bukan dari Belanda, malah kebanyakan orang-orang Jerman. Kenapa ada orang Jerman? Dari dulu mereka gitu. Mereka tuh pekerja tangguh gitu, tentara tangguh gitu. Jadi orang-orang Jerman, terus orang Eropa ya Timur itu kebanyakan Jepang ya, karena waktu itu Jepang setelah masa Tokugawa Ieyasu berhasil menjadi shogun ya, berhasil shogun menguasai Jepang, banyak para samurai yang tidak punya tuan ya, menjadi ronin lah istilahnya gitu. Nah itu yang kemudian menerima jadi tentara bayaran VOC, terus kemudian ada lagi siapa orang-orang dari Maluku ya, saudara kita di Maluku jadi juga tentara bayaran, terus ada dari Makassar juga dan sebagainya. Jadi beragam gitu tentara VOC saat itu, tapi yang jelas hampir 2/3 atau 80% yang mempertahankan benteng Batavia dari serbuan Sultan Agung. Nah, cara kerja VOC seperti itu, merkantilisme meritokrasinya sangat dijunjung tinggi. Cuma sayangnya korupsinya juga sangat tinggi. Seandainya dia korupsinya nggak tinggi, meritokrasinya bagus, mungkin VOC jadi perusahaan yang mengalahkan Blue Dot ya, seperti itu. Militernya VOC dari swastanya sendiri, dari dagang, kongsi dagangnya. Jadi pasukan VOC itu benar-benar, militernya VOC itu benar-benar punya pemerintah ya, punya perusahaan ya, bukan punya pemerintah. Itu bedanya. Jadi ketika istilah tentara bayaran ya, tentara bayaran. Jadi Ronin tadi, terus termasuk kalau teman-teman belajar tentang sejarah Kapiten Patimura itu awalnya adalah tentara bayaran Inggris, IEC, bukan Inggris ya, IEC, English Indian Company, IEC gitu. Jadi Yang dia beneran ada di India. yang dia pusatnya ada di India, dia punya pos dagang di Maluku, di Ambon. Patimura pernah kerja kepada mereka, kemudian ketika Inggris pergi dari Ambon, Patimura dibebaskan sebagai orang merdeka gitu ya. Itu. Tapi kemudian Patimura memberikan perlawanan kepada VOC. Nah, itu yang terjadi sama seperti itu. Itu ya meritokrasinya. Tapi sayangnya ya korupsi tadi udah undebatable, nggak bisa debat lagi. Memang yang bikin bangkrut VOC itu korupsinya. Seperti itu. Dan ini salah satu hal yang menarik ya. Jadi Gubernur Jenderal VOC ketika Batavia diserbu oleh Sultan Agung itu bernama Jan Pieter Koen ya, JP Koen ya. Dia nggak mati oleh serbuan Sultan Agung, tapi dia mati oleh, ada yang bisa nebak? Logistik jelek. Jan Pieter Koen, Gubernur Batavia ketika VOC diserbu oleh Sultan Agung di waktu itu, dia nggak mati oleh serbuan pasukan Sultan Agung, tapi dia mati oleh apa, ada yang tebak? Ya, dia mati oleh disentri ya, atau kita kenalnya sebagai muntaber, mencret-mencret. Karena pasukan Sultan Agung melakukan perang biologis ya waktu itu kan. Sungai Ciliwung dan kemudian muaranya ke Sungai Opak itu diracunin. Cara ngeracuninnya gimana gitu ya? Cara ngeracuninnya bangkai-bangkai kuda, bangkai-bangkai manusia, bangkai-bangkai itu dari arah hulu di posisi Sultan Agung sekitar Jatinegara situ ya, Mr. Cornwallis itu Jatinegara situ, direndemin, dibuangin bangkai-bangkai gitu. Jadi air minum yang diminum oleh pasukan
VOC itu banyak yang keracunan termasuk Jupiter Peter Kun. Dan uniknya ini karena saat itu kita belum mengenal tentang sterilisasi ya, merebus air, terus memanggang air dengan matahari, terus filterisasi dan sebagainya kita belum mengenal. Nah, para samurai Jepang atau Ronin ini karena mereka punya tradisi minum teh gitu ya, mereka kan selalu merebus airnya untuk bikin teh itu. Itu yang malah nggak kena penyakit, nggak kena disentri. Nah, akhirnya waktu itu setelah itu ya orang-orang di Batavia waktu itu berpikiran bahwa minum teh itu mencegah penyakit disentrinya tadi gitu. Padahal bukan itu. Sebenarnya yang lebih masuk akal adalah bukan tehnya yang mencegah penyakitnya, tapi karena airnya direbus terlebih dahulu sehingga kita menjadi steril gitu. Jadi bakteri disentrinya nggak terjangkit lagi. Tapi beberapa petinggi nggak melakukannya, nggak minum teh ya. Jadi mereka tetap meninggal, termasuk Yen Peter Kun ya. Si Kun meninggal. Nah, minum teh ketika kita sakit mencret-mencret atau muntaber itu tetap diyakini sampai hari ini sebagai obat gitu ya. Coba nanti teman-teman tanya ke orang-orang yang lebih tua, kakeknya teman-teman atau ayah kakeknya Hegel ya seumuran gitu. Atau bahkan Om David sendiri pernah sering ngalamin kalau kita lagi nggak enak atau perut kita lagi buang air besar terus-terusan ya disuruh minum teh. Itu salah satunya dari keyakinan itu. Bukannya kalau minum teh itu malah gampang mual. Seharusnya kayak gitu. Tapi karena ada keyakinan kayak gitu sehingga jadwal ke belakang volume frekuensi ke belakang kita bisa dikurangi. Itu istilahnya apa ya? Hoak yang dibangun ya. Atau kesalahpahaman terhadap sebuah fakta ya. Tapi tetap banyak diyakini sampai hari ini. Kalau minum teh ketika mencret itu jadi obat ya. Padahal bukan itu sejarahnya. Oke, ya, lanjut. Tahap awal 1800 sampai 1830 pangkat 8. Daendels, Revolusi Prancis mulai 1789 membawa angin perubahan dalam berbagai segi kehidupan di Eropa. Salah satunya adalah berkembangnya pemikiran mengenai persamaan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Yang lain adalah munculnya semangat untuk menerapkan meritokrasi, jabatan berdasarkan kemampuan, bukan keturunan, pada birokrasi. Seperti juga di negara-negara lain di Eropa, di Belanda tumbuh pemikiran-pemikiran baru mengenai tata pemerintahan dan hak-hak warga negara untuk berkegiatan di bidang politik dan ekonomi. Pada akhir abad 18, ide mengenai birokrasi modern dan ide mengenai pemberian ruang bagi usaha swasta untuk berperan lebih besar di bidang ekonomi makin banyak diwacanakan orang. Ide-ide baru ini akhirnya sampai pula di negeri jajahan di sini dan diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata setelah Raja Belanda mengangkat Daendels, seorang penganut ide pembaruan ini, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808. Selama masa jabatan yang singkat, 1808 sampai 11, Daendels melakukan beberapa pembaruan penting. Mereformasi birokrasi peninggalan VOC dengan memisahkan secara jelas fungsi publiknya dari fungsi komersialnya. Dia menginginkan birokrasi yang hanya melaksanakan fungsi publik. Kegiatan komersial ekonomi sebaiknya diserahkan pada swasta. Ini adalah ide birokrasi modern. Menghilangkan hak-hak istimewa pada penguasa tradisional, seperti hak mewariskan kedudukan pada turunannya. Menghapus beberapa bentuk kerja paksa dan mengurangi sejauh mungkin peran birokrasi feodal yang sebelumnya banyak dimanfaatkan VOC. Sekali lagi, ini adalah ide progresif yang mendahului zamannya dan tidak mengherankan
banyak mendapatkan resistensi. Membangun jalan raya menghubungkan Anyer dan Panarukan untuk mendukung reformasi birokrasinya. Ini adalah warisan infrastruktur yang sampai sekarang melekat dengan nama Jalan Daendels. Ironisnya, proyek besar ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem kerja paksa yang secara ideologis tidak dia sukai. Raffles, belum lama langkah pembaruan tersebut berjalan, terjadilah pergantian kekuasaan. Jawa dan teritori Belanda lainnya diserahkan kepada Inggris karena sekutu utama Belanda, Prancis, kalah perang dengan Inggris. Inggris memerintah Hindia Belanda selama 5 tahun, 1811 sampai 16, untuk menunjuk Raffles sebagai gubernur jenderal baru. Raffles ternyata juga seorang pembaru. Reformasi utama yang dilakukan adalah menerapkan sistem pajak tanah modern pada tanah negara. Rencananya, sistem ini mengganti dan menghapus semua setoran paksa, upeti, dan pungutan-pungutan feodal lainnya terhadap masyarakat. Besarannya ditentukan antara 1/4 dan setengah hasil panen sesuai dengan kualitas lahan. Ini juga ide modern, tetapi pelaksanaannya dalam praktik ternyata harus dikompromikan dengan kondisi nyata di lapangan di Jawa. Pertama, karena belum tersedia daftar lahan dan penggarapnya yang andal, pemerintah terpaksa harus mengandalkan pada diskresi dan kolaborasi penguasa-penguasa lokal, dengan konsekuensi adanya potensi penyalahgunaan di lapangan. Kedua, barangkali karena tuntutan kebutuhan anggaran, Raffles terpaksa menjual sejumlah lahan negara kepada pengusaha swasta Eropa yang dalam praktik bertingkah tidak jauh beda dengan penguasa-penguasa tradisional, yaitu mengenakan berbagai pungutan dan kerja paksa pada penduduk di wilayahnya. Van der Capellen. Namun, secara umum ide pembaruan birokrasi pemerintahan terus hidup dan berlanjut. Pada 1816, Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda dan Gubernur Jenderal baru Van der Capellen masih melanjutkan upaya tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mengumpulkan untuk pertama kalinya informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak. Merekrut personal baru dari Belanda untuk mendukung reformasi birokrasi. Langkah ini mempunyai konsekuensi pada anggaran. Mengurangi peran birokrasi tradisional, misalnya dengan memperbolehkan para petani menjual langsung kepada pembeli tanpa harus persetujuan kepala desa. Aturan ini tidak jalan karena resistensi dari penguasa lokal dan ketidakpastian para petani sendiri. Dalam perjalanannya, upaya menata dan mereformasi administrasi pemerintahan ini akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena dua sebab utama. Pertama, adanya resistensi yang makin menguat dari para penguasa lokal karena upaya modernisasi ini cenderung mengurangi kekuasaan tradisional mereka. Di lapangan makin banyak terjadi gesekan antara pejabat administrasi kolonial dan pejabat birokrasi tradisional, dengan akibat negatif pada penerimaan negara. Kedua, reformasi birokrasi ini ternyata menimbulkan beban fiskal anggaran yang makin memberatkan bagi pemerintah Belanda disebabkan A. Kenaikan penerimaan sistem perpajakan baru ternyata tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun birokrasi baru, dan B. Pecah perang di Ponegoro 1825 sampai 1830 yang mengakibatkan defisit besar pada anggaran pemerintah Hindia Belanda. Tanah jajahan yang bahkan sebagai sumber penerimaan bagi kerajaan Belanda justru menjadi beban. Pemerintah kerajaan Belanda akhirnya banting setir dan menempatkan upaya peningkatan penerimaan dari koloninya sebagai prioritas utama. Pembaruan birokrasi turun prioritasnya dan bahkan beberapa praktik lama di zaman VOC dikembalikan demi mendapatkan surplus ekonomi. Oke, ada pertanyaan? Kenapa Hindia Belanda dibalikin ke Belanda setelah udah diambil dari Inggris? Itu kamu nggak tahu cerita itu. Karena Belanda bersekutu sama Inggris, jadi Inggris balikin. Enggak, itu ada sejarahnya. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Kenapa Belanda dibalikin ke Inggris? Dibalikin Inggris ke Belanda. Ada yang tahu? Traktat London akhirnya nanti. Traktat London.
Jadi gini, tadi sudah dibahas ya sama Pak Budiono, awal 1789 tuh mulai terjadi revolusi Perancis ya. Teman-teman mungkin udah ada yang sedikit tahu ya, revolusi Perancis di mana mereka melakukan reformasi politik ya, dari raja yang bersifat absolut menjadi sebuah republik ya. Bahkan bangsawan dan kerajaan pun diberangus ya. Jadi menjadi republik yang terkenal kemudian politik filsufnya atau ilmuwan politiknya itu J.J. Rousseau ya, yang merubah trias politika gitu ya, merubah kekuasaan menjadi 3 gitu sebagian. Tapi itu nggak bertahan lama karena ternyata para ningrat dan keluarga kerajaan di Eropa, baik Inggris, Prusia, Denmark, terus Austria, Spanyol, Portugis. lain-lain sebagainya itu terancam dengan revolusi Perancis. Mereka merasa, sama Rusia. Rusia juga. Mereka merasa bahwa nanti revolusi Perancis itu bisa menyebar ke seluruh Eropa dan akan menghancurkan keluarga kerajaan. Akhirnya terjadi perang. Nah, karena jadi perang dan gak bisa bertahan lama, orang-orang revolusioner Prancis kemudian mengangkat seorang jenderal yang cakap banget ya. Ada yang tahu siapa nama jenderalnya? Saya. Ya. Napoleon. Ya, Napoleon Bonaparte. Tuh. Ya, Napoleon Bonaparte menjadi jenderal yang cakap banget karena sering memenangkan beberapa perang dengan pasukan Austria, pasukan Prusia itu Jerman ya, Jerman kuno. Austria juga. Ya. Terus Hungaria dan Inggris gitu ya, yang akan jadi pasukan dan kemudian perangnya bergeser setelah dari revolusi menjadi perang Napoleon atau perang Napoleon ya, Napoleon of Battle War. Itu tidak hanya kemudian jadi perang Napoleon itu tidak hanya kemudian terjadi di Eropa saja, dia terjadi di Amerika juga, ada Amerikanya, terjadi di Lautan Pasifik, jadi perang antar kapal, ya di Lautan Atlantik, perang antar kapal, juga terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena di Jawa itu saat itu ya, di Batak Jawa terutama Jawa ya, itu dikuasai oleh Belanda, sedangkan Belanda di Eropa saat itu, dikuasai oleh kaum revolusioner Prancis. Nah, kemudian sebagai gantinya pemimpin atau kekuasaan tertinggi kerajaan Belanda dijabat oleh adik Napoleon, Louis Napoleon. Nah, Louis Napoleon mengirim seorang republikan bahasanya gitu, republikan atau revolusionis yang namanya Daendels. Daendels itu sebenarnya orang Belanda gitu. Dia pendukung republikan atau pendukung revolusionis, dikirim ke Jawa untuk menahan serangan Inggris. Tidak kedengeran. Itu katanya Om Suara tidak kedengeran. Halo, kedengeran ya? Wah ya, oke, kedengeran juga. Tadi enggak ya? Iya, tadi selama aku join sampai sekarang tadi nggak sampai, udah nggak bener-bener nggak terlalu kedengeran. Oh gitu, oke, sorry. Iya. Akhirnya Om David lanjutin. Nah, kemudian dari situ tugas utama si Daendels tadi mempertahankan Jawa itu aja, tapi kemudian kalah oleh serbuan dari Raffles ya, Inggris. Akhirnya Inggris menguasai Jawa, menguasai Indonesia saat itu. Nah, walaupun Daendels itu cuma sebentar ya, hanya sebentar banget gitu, tapi dia berhasil melakukan sesuatu peninggalan yang cukup luar biasa juga ya, walaupun nggak banyak ya. Sebenarnya Daendels itu berhasil membangun tadi yang infrastruktur adalah jalan Daendels, jalan pos Anyer Panarukan gitu ya. Ini memang debatable ya, kalau beberapa sejarawan bilangnya kerja paksa, tapi
ada catatan di Perancis sendiri bahwa Dendels membayar, tapi kepada bupatinya, sedangkan bupatinya nggak ngasih bayaran ke rakyatnya. Nah ini, kalau feodalisme itu kan sistemnya feodalisme ya di saat itu ya, penguasa-penguasa tanah setempat, bupati dan sebagainya itu, ataupun orang Eropa swasta yang membeli konsesi terhadap tanah VOC atau tanah Belanda itu, atau tanah negara, dia punya hak terhadap penduduk yang ada di situ. Mirip ya sistemnya kayak gitu. Nah itu terserah, dia bisa aja disuruh kerja paksa, disuruh kerja bakti atau apapun, nggak dibayar, hanya dikasih makan aja bisa itu. Nah, perlindungan terbesar dia hanya itu. Nah sebenarnya waktu itu dibayar sebenarnya, tapi nggak dikasih ke rakyat atau rakyat yang ada di tanahnya itu, di daerah kekuasaannya itu. Itu makanya kemudian, nah kenapa itu kemudian Inggris balikin ke Belanda lagi, karena Napoleon berhasil dikalahkan. Nah saat itu perjanjiannya daerah-daerah jajahan yang dulu dikuasai Inggris kembali dibalikin ke negara asal, dan itulah kemudian Nusantara atau Indonesia dibalikin lagi ke Belanda. Jadi Belanda itu sempat dijajah Perancis. 100 tahun kemudian ada seorang aktivis pergerakan Indonesia yang menulis, kenapa sih aku harus merayakan kemerdekaan Belanda terhadap Perancis gitu ya. Dan akibat tulisannya itu dia akhirnya dibuang ke Belanda gitu ya. Dibuang ke Belanda. Nanti namanya siapa nanti dicari ya. Oke, seperti itu sebenarnya. Jadi Dendels itu selain membangun jalan pos Anyer Panarukan, kalau nanti sempat-sempat ya susurin ya, Anyer Panarukannya Dendels itu bagus itu. Bahkan tetap menjadi tulang punggung ekonomi, tulang punggung logistik Indonesia sampai jalan tol Trans Jawa dibangun. Tadi selesai. belum sampai Probolinggo aja, belum sampai Anyer Panarukan. Tapi nanti kan sampai Banyuwangi. Ini kan cuma Anyer sampai Panarukan. Nah, yang kedua, Dendels juga mulai mengenalkan bahwa orang-orang Eropa itu, orang-orang swasta, bukan hanya Eropa ya, orang-orang swasta bisa menyewa tanah-tanah di Jawa, terutama di Jawa saat itu untuk perkebunan, untuk mereka usahakan. Termasuk nanti Depok yang terkenal ya. Depok itu daerah otonom ya, negara otonom ya. Jangan salah ya teman-teman, Depok itu negara otonom ya. Jadi Maksudnya apa? otonomi, negara vasal, statusnya itu kayak Yogyakarta, Solo gitu, negara vasal dia, negara sendiri. Depok gitu malahan. Jadi mereka punya militernya sendiri. Punya kekuatan sendiri. Kayak Mangkunegaran itu punya legiun militer sendiri. Jogja juga. Nah, itu terus kemudian ini tentang Dendels ya. Dan tadi benar ya, hak kekuasaan seorang raja daerah atau bupati atau raja-raja itu benar-benar dipotong, dan kekuasaannya tidak harus dari ayah ke anak, nggak harus gitu, dan itu harus persetujuan oleh gubernur jenderal. Jadi walaupun dia ayah anak, kalau nggak disetujui gubernur jenderal nggak bisa jadi bupati, nggak bisa jadi raja. Dan sempat ada raja yang menentang kayak gitu, akhirnya benar-benar dihancurkan kerajaannya. Ada yang tahu? Apa? Kerajaan yang dihancurkan oleh Dendels? Nah, nanti teman-teman sisa reruntuhannya masih ada ya. Kalau teman-teman pergi ke Banten gitu, di Masjid Agung Banten, di sebelahnya itu dulunya adalah Keraton Banten ya, atau pusat kerajaan Banten gitu. Itu benar-benar dihancurkan, yang diratain gitu. Banten, sultannya ditahan, dibuang ke Makassar atau mana, Om David lupa ya. Makassar atau Afrika Selatan lupa, nanti Om David cek lagi. Dan Banten hancur, bener-bener gak ada sisa raja aja. Yang ada ya yang ngaku bahwa dia dulu keturunan Sultan Banten aja gitu kan. Itu yang terjadi ya. Terus kita tadi balik lagi ke Raffles. Raffles bagus ya sebenarnya, tapi dia punya catatan sejarah yang buruk, yaitu dia menyerbu Yogyakarta ya, Keraton Jogja,
dan menjarah habis-habisan seluruh harta kerajaan saat itu. Eh, Dia menggunakan pasukan India, pasukan sepohi gitu ya, sepohi, yang akhirnya orang Jawa bilangnya sepehi ya. Dan dalam catatan sejarah kita dinamakan geger sepehi. Peristiwa penyerbuan Raffles itu. Raffles itu sebenarnya bagus secara administratur, secara ini juga bagus. Dan dia adalah seorang ilmuwan ya, dia mengarang buku History of Java atau sejarah Jawa gitu ya. Kemudian terus dia menemukan salah satunya bunga bangkai raksasa itu ya, Rafflesia arnoldi itu ya, yang diberi nama dengan sesuai dia gitu. Terus dia juga menjadi pionir, salah satu pionir yang meneliti tentang kebudayaan Jawa ya, memugarkan candi-candi di Jawa. Walaupun masih dalam tahap inventarisir ya, laporan-laporan candi di Dieng, candi Borobudur, candi manapun gitu ya, candi di Blitar, di Singosari dan sebagainya banyak itu candi yang dilaporkan di zaman Raffles gitu ya. Kecuali satu candi benar-benar arkeolog kita ya, nanti tebak ya. Ada di Batu Jaya dan itu benar-benar arkeolog kita yang menemukan ya. Tidak ada catatan Rafflesnya. Kalau sempat nanti ke Batu Jaya ya, deket ya, nggak jauh, sekitar 100 km lah dari sini. Itu Raffles, terus Van der Capellen bagus tapi nggak sempet bangun secara serius, tiba-tiba pecah perang Diponegoro. Sebelumnya pecah perang di Dayak ya, di Banjar ya, perang Banjarmasin itu. Terus sama satu lagi pecah perang di mana? Itu mana? Minangkabau, antara kaum adat sama kaum Padri gitu. Belanda masuk di situ. Sebenarnya Belanda nggak pengen masuk, tapi karena niat ekspansionisnya kentara, dia masuk ke Minangkabau, belain kaum adat saat itu, belain kaum adat sama di Banjar. Nah, ketika perang Diponegoro pecah 1825, itu kan efek akumulasi banyak hal ya, banyak hal pecah. Cara Belanda mengatasinya yaitu dengan cara dia gencatan senjata dulu di Minangkabau, dan si Belanda juga gencatan senjata di Banjar. Tapi waktu itu perang memang di seluruh dunia lagi terjadi banyak perang untuk pembebasan terhadap kolonialisme. Di Amerika kita kenal Simon Bolivar ya, yang membebaskan Amerika Selatan ya dari cengkraman Spanyol gitu. Itu hampir sejaman dengan Diponegoro. Terus kemudian ada Diponegoro sendiri, di Spanyol juga ada. Malaysia? Enggak. Oh. Malaysia masih belum terjajah sempurna ya. Di Cina itu ada pemberontakan apa yang Taiping itu. Nah, ini yang unik ya, ketika Spanyol menghadapi Simon Bolivar, dan sekaligus hal yang sama dia juga menghadapi pemberontakan Basque dan Katalan ya. Kalau sampai hari ini teman-teman, kenapa sih orang-orang Katalan sama orang Basque itu pengen mau berpisah sama Spanyol? Sebenarnya akarnya dari lama itu ya. Orang Spanyol lebih dulu memberangus Katalan ya, yang dekat dengan Spanyol, Katalan dan Basque ya, Barcelona itu ya Katalan, daripada Simon Bolivar. Akibatnya Simon Bolivar bisa memerdekakan Amerika Selatan dari Spanyol, tapi Katalan dan Basque nggak bisa lepas dari Spanyol hingga hari ini. Nah, Belanda juga menghadapi pemberontakan ya dari Kadipaten Belgia ya. Belgia dulu bagian dari Belanda gitu ya. Kayak Kadipaten Belgia itu, dan waktunya hampir bersamaan dengan perang Diponegoro yang terjadi. Belanda lebih mengutamakan perang Diponegoro. 150 tahun kemudian Jawa masih dikuasai oleh Belanda, bahkan meluas sampai Nusantara, tapi Belgia lepas dari Belanda sehingga menjadi negara sendiri, Kerajaan Belgia. Itu ketika Van der Capellen ya, yang kemudian perang Diponegoro benar-benar
menguras harta kekayaan Belanda, bahkan Belanda berhutang kepada apa namanya, bankir-bankir di Italia, bankir-bankir di Sisilia, bankir-bankir di Italia, 25 juta gulden saat itu tercatatnya. Itu yang dijaminkan adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa dijaminkan kepada bankir Italia, dan nyaris saat itu 25 juta gulden itu setara dengan 75% produk domestik brutonya Belanda. Kalau produk domestik bruto Indonesia sekarang ada 1 triliun, berarti hutangnya Belanda saat itu berarti sekitar 750 miliar US dollar. Bayangkan, ya miliar, 1 triliun US dollar, hutangnya 150 miliar US dollar. Benar-benar gila saat itu ya hutangnya. Tapi Belanda nanti berhasil menyelesaikannya dengan tanam paksanya Van der Bos ya, yang termasuk ada di buku ini ya, dibahas di buku ini. Dan nanti Om David cari juga dengan berapa sih keuntungan yang didapat oleh Belanda ya, jelasnya untuk tanam paksa tadi. Oke, ada pertanyaan dari situ? Seperti yang Om David di awal bilang tadi ya, hampir 1.200 triliun ya, lebih 1.200 triliun keuntungan ketika tanam paksa masa Van der Bos. Nanti di Van der Bos ada di bab berikutnya, nggak nanti apa istilahnya, spoiler, nggak enak. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Om David lupa ngasih bukunya Profesor Buke, sangat Profesor Buker, ekonomi dualistik. Besoklah dibagi satu-satu. Ada pertanyaan? Masa paling pahit ya dalam penjajahan kolonialisme Belanda itu tanam paksa, itu masa paling pahit. Oh, sisanya udah enakan. Lebih mending. Paling pahitnya di situ, lebih mending yang lain. Kalau nggak ada, kita sudahi ya pertemuan kita hari ini, udah 8:30 nanti. Kita istirahat. Kalau kurang jelas lagi nanti bisa bertanya di forum ya, tentang apa-apa. Kalau tentang ini, tentang itu nggak apa-apa, tanya lagi di forum. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.